semua yang ada itu akhirnya akan menggunakan IP. Jadi semua bisa kita lihat, kita kontrol, dan kita hubungkan dengan ke internet. Maka disebut dengan Internet of Things, yang kemudian berevolusi menjadi Internet of Everything. Jadi kalau kita lihat ya, ini mula-mula sebelumnya adalah sebelum ada internet ya, bagaimana semua orang pakai komputer itu satu-satu ya, satu komputer, semua software diinstal satu-satu di satu komputer. Nah kemudian mulai ada internet, nah yang terhubung itu adalah mula-mula satu komputer orang ke komputer yang lain. Tapi lama-lama yang terhubung adalah konten, isinya. Ya jadi bagaimana kita menghubungkan satu isi dengan isi lainnya sehingga konten yang disediakan oleh banyak orang di seluruh dunia itu bisa kita manfaatkan bersama dan disebut dengan World Wide Web. Kenapa dulu disebut World Wide Web? Karena seperti jaringan laba-laba. Kenapa ini terjadi? Perlu dibuat karena menghindari agar bukan hanya satu koneksi saja yang diperlukan, tapi kalau nggak bisa lewat sana, bisa lewat sini, nggak bisa lewat sana, lewat sini. Mungkin adik-adik sekarang juga dengan gadget yang ada dipakai bisa bikin koneksi sendiri dengan ad hoc network tanpa menggunakan jaringan yang ada dari laptop dia ke laptop yang lain, ke HP yang lain, yang smartphone dan lain-lain, itu bisa dibuat sendiri. Nah, ini yang kita lihat dengan Internet of Content. Kemudian selanjutnya adalah Internet of Services, layanan-layanan. Itulah yang kita pakai bersama, yang layanan yang misalnya untuk cloud computing kita save, kita pakai Google Drive misalnya. Kemudian layanan lain misalnya untuk mengirimkan email, semuanya pakai Google Mail. Itu adalah layanan yang disediakan di internet, yang disebut dengan Web 2.0, itu era Web 2.0. Yang ketiga itu adalah Internet of People. Itu yang terjadi, adik-adik sekarang mulai pakai, udah lama ya, pakai Facebook, pakai Twitter, pakai banyak sekali. Yang terhubung adalah orang-orang. Ya, nah itu disebut dengan social media dan social web itu di sini. Yang selanjutnya adalah Internet of Things, yang menghubungkan mesin ke mesin, istilahnya machine to machine interaction. Nah, computer evolution inilah yang perlu kita ikuti bersama perkembangannya, hingga kita juga bisa menyiapkan diri. Apa sih? Kita tidak perlu reinventing the wheel. Jadi misalnya kalau mau belajar sejarah, oke, nggak apa-apa. Tapi nggak harus belajar apa yang sudah dikerjakan orang sebelumnya. Tapi bagaimana mengkontribusikan di atas itu? Bagaimana sekarang informasi yang sudah ada bisa dicari di Google, itu bisa cepat kita masuk ke apa yang bisa kita kontribusikan. Ya, karena kalau bikin software sekarang nggak perlu dari nol, udah banyak yang open source. Mau bikin apapun itu ada, bisa. Hanya dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian apa yang bisa kita kontribusikan lagi. Nah, adik-adik semua itu bergerak masuknya ke era sekarang seperti itu. Makanya kalau sama bapak ibunya kan pasti misalnya kalau yang bapak-bapak ibu yang sudah agak relatif tua ya, kasih ke anaknya ya, yang umur 4 tahun, ini HP-nya kenapa ya kok nggak bisa jalan gini? Ya 4 tahun aja belum tahu apa-apa bisa baikin gitu ya. Betul nggak? Jadi kalau misalnya dia yang susah mungkin dikasih ke adik-adik bisa selesai masalahnya. Ya, karena apa? Namanya digital native. Lahirnya itu udah di era digital. Jadi pemikirannya, cara menyelesaikan masalahnya. Kalau zaman saya, semua orang itu harus lihat manual dulu, user manualnya mana. Jadi kalau ada datang komputer baru datang, maka user manualnya yang dibaca dulu. Maaf, tunjuknya di mana nih? Diklik mana? Diklik sini, diklik sini, diklik. Kalau sekarang pasti nggak ada yang seperti itu. Sudah by nature, secara alami itu ketika melihat, oh ini harusnya diginiin, ini harusnya diginiin. Nah, di era yang seperti itu, di mana orang-orang sudah menggunakan layanan yang sangat mudah ya, misalnya pakai Facebook, dia bisa upload dengan cepat, baru makan soto udah diupload gitu. Itu baru ketemu teman, malah kemarin si Floren ya, karena komentar di Jogja ya, waktu lagi ngantri aja itu bisa jadi pembicaraan orang se-Indonesia ya. Bisa sampai dituntut segala di pengadilan, mungkin dibawa ke kantor polisi.
di era yang seperti sekarang ini mungkin terlalu kebablasan ya. Kalau untuk menggunakannya untuk yang tidak bermanfaat, mungkin itu yang harus kita hindari. Jadi jangan sampai jadi floren-floren yang lain yang iseng hanya menggunakan teknologi, tapi kemudian itu membuat kekacauan di atas dunia. Itu yang harus dihindari ya. Nah, yang hadir di sini, adik-adik di sini adalah calon-calon orang-orang yang membuat standar-standar baru seperti itu. Ya, standar-standar baru layanan ke masyarakat. Bagaimana rumah sakit jadi rapi, jadi cepat, jadi semua data orang bisa cepat dilihat, bisa dievaluasi 10 tahun yang lalu orangnya sakit apa, kemudian kenapa dia jadi begini karena datanya rapi. Itu kan sesuai dengan menciptakan keamanan, menciptakan kebaikan di muka bumi ya. Kalau adik-adik bisa melakukan itu. Nah, itu kita semua perlu orang-orang yang bisa menggunakan inovasi, menemukan ide-ide baru, secara logis bisa menyelesaikan masalah itu untuk hidup di era seperti ini. Jadi bukan hanya pengikut follower yang kalau ada HP baru minta beli HP baru, beli ada komputer beli komputer baru, bukan itu yang diperlukan, tapi adalah orang-orang yang leading, bagaimana menyediakan layanan kepada masyarakat. Karena hidup kita ini kan memang melayani ya, memang untuk dapat digunakan ilmu kita oleh orang lain, untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah ya. Jadi bagaimana masalah kependudukan bisa kita selesaikan kalau orang-orangnya baik, orang-orangnya cepat, orang-orangnya dapat memberikan layanan. Tadi yang rata-rata pendapatan 45.000 US per kapita itu, US dollar per kapita akan tercapai. Insya Allah anak-anak kita nanti akan hidup dalam negara yang sejahtera. Tapi kalau kita hanya main-main aja, dikasih PR sama Budami, Budima, sama Budima dikasih PR, mengerjakannya hanya biasa-biasa saja. Ya, kalau ada PR, boleh nggak ngelihat teman? Gak bisa kan? Kalau referensi itu harus nyari sendiri. Ya, jadi ingat caranya belajar sekarang itu internet, Google, dan semua fasilitas yang sudah relatif baik itu ya di labnya sudah mulai itu digunakannya untuk hal-hal yang produktif. Ya, jadi kalau ada tugas itu benar-benar dikerjakan sungguh-sungguh untuk menambahkan delta ilmu pengetahuan yang kita miliki. Bukan hanya untuk menyelesaikan tugas saja semata, tapi untuk dapat setelah ini saya bisa apa sih? Ya, semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen yang ada di depan ini adalah tujuannya untuk dapat memberikan tantangan kepada adik-adik semua, bagaimana sih menyelesaikan masalah, karena ke depan semuanya adalah masalah. Bisa nggak kita menghadapi itu dan kemudian menjadi orang-orang yang menang? Menang bukan bertanding dengan orang lain, tapi bertanding dengan diri kita sendiri. Apakah PR yang dikerjakan itu udah sungguh-sungguh dikerjakan maksimum yang kita bisa kerjakan? Ya, karena PR yang diberikan sekarang itu nggak ada batasnya. Only sky is the limit. Kalau Bung Karno bilang dulu, raihlah cita-citamu setinggi langit. Itu setinggi langit itu PR itu ada terus. Ya, dan semua orang sekarang dapat kesempatan untuk mau. Kalau adik-adik sekarang punya cita-cita mau sekolah dimanapun, itu sekarang pemerintah punya dana untuk itu. Ya, ada LPDP, udah pernah dengar? Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan. Tapi harus apa dulu? Buktikan bahwa memang kualitas kita itu memang sudah bisa, memang bagus gitu. Dan itu dari manapun bisa. Ya, dan insya Allah buktinya Bu Erlin ya udah ke NTUST ya, dulu ITS. Oke. Jadi dari Unibdu pun saya yakin ya dengan pembinaan Bapak dan Ibu, nanti adik-adik 4 tahun lagi cari beasiswa LPDP insya Allah masih ada. Itu pergi kemanapun yang suka, kemanapun yang dimimpikan di seluruh dunia. Gak ada yang membatasi, tidak semua warga negara bisa mendapatkan itu. Tapi memang harus lulus saringan. Bagaimana sih untuk bisa lulus saringan itu? Yang pertama kemampuan bahasa Inggris. Kalau IELTS nggak 6,5 nggak 7, ya nggak bisa. Ya. Kalau yang keluar negeri, IELTS itu
tes bahasa Inggris untuk yang di Inggris ya, atau TOEFL-nya paling nggak 550. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Ya, kalau adik-adik bilang bisa, saya bisa, you can. Tapi kalau dari awal bilangnya, aduh susah Bu, saya sudah banyak ketemu. Kemarin bulan lalu, 2-3 bulan lalu ada ISPO International Science Project Olympiad, itu ada adik dari SMP dari Bantaeng, itu bahasa Inggrisnya luar biasa. Dia cuma nonton film aja katanya tiap hari, nonton dari belajar. Jadi sekarang itu bukan luar biasa, semuanya bisa, ya. Apalagi di sini ada like bahasa, ada guru-guru, ada kesempatan, ada bisa bertemu. Hanya memang harus punya keinginan yang kuat betul-betul. Tiap hari sama kayak yang tadi adik-adik di sebelah belajar bahasa Arab itu dengan hati, dengan senang hati belajar ngapalin tadi Bu ya bahasa Arab ya, bersama-sama kita dengarkan. Tapi sedikit demi sedikit semuanya kita harus rencanakan mau belajar seperti apa, ya. Mau belajar di universitas yang manapun di Indonesia juga demikian, ada pendanaannya. Nah, tapi untuk mencapai itu memang setiap hari harus direncanakan. Bagaimana merencanakan untuk bisa masuk ke sana? Nanti kita balik lagi ke Internet of Things, tapi yang pertama, dalam kondisi yang seperti sekarang ini, di mana sudah ada keterbukaan, semua informasi ada, tidak ada orang yang lebih tahu dari orang lain karena semuanya bisa googling. Tergantung googlingnya mau lihat temennya lagi baca lagi makan soto apa, atau mau belajar tentang siapa melakukan apa dan bagaimana caranya. Ya, kalau YouTube-nya sudah jalan, adik-adik bisa belajar dari siapapun di seluruh dunia. Itu aja di ini ya, direkam ya Pak ya. Nah, nanti didengarkan. Di YouTube semua orang ngomong ada. Ya, nggak ada yang tertutup di dunia ini. Kemarin saya ngobrol di sebelah seorang profesor, dia suka ngerekam Bu. Saya nggak sadar kalau percakapan kita itu direkam gitu loh. Jadi terus tiba-tiba dikirim email udah masuk di YouTube. Nah loh, artinya apa? Artinya kita itu dimanapun harus benar ngomongnya, harus betul bicaranya. Ya harus berpikir dengan benar. Makanya siapa yang dulu ikut pramuka? Coba masih ada yang ikut ingat Dasa Dharma Pramuka? Ada, tolong berdiri. Masa nggak ada dari 80 orang? Tolong berdiri. Ada volunteer. Coba saya mau dengarkan Dasa Dharma Pramuka. Tolong berdiri, ayo. Ayo, Unibdu hebat. Masa cuma Dasa Dharma Pramuka nggak ada yang bisa? Anak pramuka. Ayo. Biasalah nggak apa-apa nanti dibaikin. Ayo, adik-adik. Ada yang ikut pramuka? Masih ingat nggak? Ayo berdiri sayang, coba. Masih ada sisanya masa dikit. Ayo dia umroh. Coba tadi umroh. Nggak usah malu-malu. Semua terung tahun ke apa tadi? Oke, nggak ada yang belum udah lupa sama sekali. Yang ingat aja boleh. Ada, oke berdiri sayang. Coba. Yang ingat aja ayo. Ayo berdiri terus sebutkan yang keras. Pramuka itu satu. Betul. Oke, berdiri dulu. Ibu mau dengar yang mana yang ngomong tadi takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Cinta alam. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria. Patuh dan suka berusaha. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Oh iya. Nah cinta. Terampil dan gembira. Ini enggak apa? Mas Hemat, cermat, dan bersahaja.
Oh iya. Disiplin, berani, Oh, dan iya. setia. 9. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik, tepuk tangan dulu buat temannya yang sudah berani. Iya, sekarang yang namanya pramuka itu ya, itu dibungkus dalam berbagai bentuk yang 20-30 tahun lalu tuh para pendiri bangsa kita yang bapak-bapak pemimpin kita itu sudah men-state 10 dasar dharma pramuka yang harus dimiliki oleh semua dari kita. Sekarang dibungkus jadi ESQ, jadi kegiatan-kegiatan yang banyak menginspirasi. Tapi itu saja kalau dicoba dilaksanakan ya, rajin, terampil, dan gembira, hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Yang terakhir banget, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bayangkan adik-adik, kalau itu dilaksanakan ya, disiplin saja, kata-kata disiplin, dan disiplin untuk mencapai tujuan kita ya, dalam membuat rencana dan kemudian mengimplementasikannya, insya Allah cita-cita apapun yang akan diinginkan sesuai dengan kemampuan kita ya, tapi the best of us. Adik-adik tahu, di kepala kita ini, otak kita baru 10% yang kita pakai setiap hari ya. Kalau kita bisa gali lagi, kita teruskan apa yang kita inginkan, insya Allah yang tadi tuh cita-cita tuh nggak ada yang susah, semuanya bisa dikerjakan. Tapi kemauannya itu memang harus betul-betul ditujukan ke apa yang kita inginkan tadi, ya. Baik, jadi udah masih ada yang berani, tapi saya sih mengharapnya lebih banyak lagi yang ingat. Karena apa? Itu untuk sebenarnya SD semua kan diajarkan ya, tapi lupa. Nanti kalau gitu bilang ibu bapak guru yang dosen yang ngajar nanti dibilang apa? Lupa deh, nggak ingat apa yang diajarkan. Jadi mulai dari sekarang apa yang memang betul-betul menyentuh hati adik-adik ya. Mulai dari sekarang nih, mulai ketemu saya hari ini 4 tahun lagi tuh kata Bu Duri banyak beasiswa. Apa sih beasiswa itu, bagaimana caranya, apa sih syarat-syaratnya? Sekarang untuk masuk menjadi apapun, semuanya kita harus apply. Kita harus bilang saya cukup bagus untuk terpilih. Ditanya orang, kenapa Anda pantas untuk dipilih? Kenapa Anda? Anda harus bisa punya jawaban itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini Ibu lewatin dulu ya, karena ini nanti IT ya. Ini ada seorang profesor dari University, saya pikir Carnegie Mellon ya namanya ya. Nah, dia mendefinisikan, mungkin kalau ada iseng mau lihat di YouTube, bisa lihat pidatonya di YouTube, Randy Pausch namanya. Randy Pausch, ada tuh yang di atas ya. Dia memberikan last lecture, kuliah yang terakhir, karena dia menderita kanker. Nah, di situ di dalam pidatonya itu dia menceritakan ya